Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Zuliano Adi dari anggota PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda yang insya Allah pada hari ini akan melaksanakan relung di MPP. Sobat Sehat Muiz, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, Sobat Sehat Muiz sekalian, penasaran apa itu MPP? Baik, izin sebelumnya akan saya deskripsikan sedikit. MPP adalah Manajer Pelayanan Pasien. Oleh karena itu, Sobat Sehat Muiz sekalian ingin mengetahui apa fungsi MPP atau Manajer Pelayanan Pasien, apa saja kolaborasi yang dilaksanakan MPP bersama dokter spesialis maupun dokter DPCP. Oleh karenanya, mari kita akan bertemu dengan narasumber yang insya Allah pada hari ini beliau sudah ada siap di tempat. Oke Sobat Sehat Muiz sekalian, kita akan izin untuk masuk terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Oke Sobat Sehat Muiz sekalian, kita akan bertemu dengan narasumber kita. Silakan Sobat Sehat Muiz sekalian, kita izin dulu kepada beliau dulu nggih. Assalamualaikum dokter. Izin sebelumnya dokter. Maaf. Oh iya. Izin dok, kami dari PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda, insya Allah pada hari ini akan melaksanakan relung di MPP atau Manajer Pelayanan Pasien dokter. Ya, oleh karenanya izin mungkin boleh dokter perkenalkan diri kepada Sobat Sehat Muiz sekalian yang sedang melihat. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Tuti Dwi Minanti, bisa dipanggil Dr. Tuti. Saya sebagai salah satu dokter umum di sini di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, sekaligus sebagai MPP, Manajer Pelayanan Pasien. Masya Allah. Sobat Sehat Muiz sekalian, insya Allah beliau yang akan membersamai kita pada acara relung ataupun rekaman langsung kegiatan RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda yang insya Allah pada hari ini bertepatan di MPP ataupun Manajer Pelayanan Pasien. Gitu. Mungkin. Oh iya, Gitu. saya persilakan dulu, silakan kita pindah ke ruangan aja Masya biar enak Allah. ngobrolnya ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah Sobat Sehat Muiz sekalian, oleh beliaunya kita diperkenankan untuk mungkin ada sharing diskusi dengan Bu Dokter di ruangan Ibu. Silakan. Monggo Sobat Sehat Muiz sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Terima kasih dokter. Ya. Duduk. Baik. Ya. Dokter, izin sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan dan diskusikan kepada dokter, dan mungkin nanti Sobat Sehat Muiz sekalian yang sedang melihat acara relung pada kali ini mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, nanti insya Allah akan kami bacakan di kolom chat di Instagram RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik dok, izin sebelumnya untuk yang pertama adalah penjelasan dari Manajer Pelayanan Pasien. Oh iya, ini mungkin terdengar asing ya. Apa sih MPP, Manajer Pelayanan Pasien itu? Sebenarnya MPP kita ini adalah perpanjangan dari bidang di MUIS ini, yaitu bidang pelayanan medik. Kan karena terlalu luas, jadi kita perpanjangan tangan dari Yanmed terhadap pelayanan di bawah langsung ke pasien. Jadi memang perpanjangan tangan ini berarti kita membantu apabila ada kendala-kendala atau ada pelayanan-pelayanan yang kurang berkenan, kita bisa saling dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kurang lebih seperti itu. Begitu. Iya. Sobat Sehat Muiz sekalian, jadi insya Allah seperti yang disampaikan dokter, bahwasannya dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, insya Allah kita saling berkolaborasi untuk menjamin daripada kenyamanan ataupun ininya dari pasien, pelayanan kepada pasien. Baik dok, selanjutnya dok, kalau boleh tahu penjelasan fungsi dan peranan Manajer Pelayanan Pasien dan hubungannya dengan bidang pelayanan dokter. Jadi kalau berdasarkan fungsi ya, sebenarnya fungsinya itu memang ada 7 dan semuanya memang dan yang pertama itu asesmen pasien itu. Dari asesmen itu kita bisa men-screening, mencari oh ini permasalahannya apa sih. Nah setelah itu kita akan melakukan perencanaan. Jadi perencanaan ini akan pelayanan apa aja yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya. Dari tahapannya itu ke tahap ketiga yaitu fasilitas. Jadi fasilitas ini pasien ini setelah dapat perencanaan dia sesuai enggak. Nah karena sebenarnya yang melakukan pelayanan utama itu kan tetap adalah para pemberi asuhan, yaitu para DPJP,
lalu juga perawat, penunjang baik itu laboratorium, farmasi, gizi dan lain-lain, rehab medik dan lain-lain. Jadi kita saling mengkolaborasi, kan memang di bawahnya itu kalau sudah rawat inap itu kan ada karu, wakaru, ada tim perawat dan lain-lain. Nanti setelah itu kita itu adalah mengadvokasinya, karena sebenarnya pelayanan itu kan tidak hanya dari bidang medisnya saja, ada termasuk biayanya di situ yang ikut serta, ada juga keluarga pasien, baik itu pemberi jaminan untuk biayanya, lamanya, nah itu bisa di situ potensi-potensi masalah. Nanti kalau sudah ternyata memang ada, kita lakukan koordinasi pelayanan. Nanti setelah ada dilakukan koordinasi, kita evaluasi. Untuk tools evaluasinya itu bermacam-macam. Salah satunya ya apakah dia sesuai dengan clinical pathway yang sudah ada, kepuasan terhadap mutu dan layanan ini bagi pasien, juga lamanya perawatan, length of stay-nya. Nanti kalau sudah memang ada ditemukan masalah, ada tindak lanjutnya itu nanti biasanya sih bisa dijadikan masukan-masukan, dan semua kegiatan kita itu kita catat di rekam medis pasien. Masya Allah. Iya. Sobat Sehatmu sekalian, Masya Allah, jadi terstruktur, terorganisasi sekali yang disampaikan oleh beliaunya, bahwasanya manajer pelayanan pasien sekali lagi insya Allah selalu akan berkolaborasi atau membersamai daripada Bapak Ibu dokter DPCP, pemberi asuhan secara langsung, yaitu mungkin Mas Mbak perawat, begitu juga nanti dengan sosialnya, yaitu kepada keluarga pasien atau pendamping pasien, begitu gitu izin. Biayanya juga. Dan termasuk seperti yang disebut beliau adalah biaya. Baik dok, selanjutnya kalau boleh tahu siapa saja yang berada dalam manajer pelayanan pasien atau MPP, dokter? Untuk di Rumah Sakit Muiz ini kita ada 3 orang MPP-nya. Yang pertama itu Dr. Salyanti Puji Negeri. Beliau itu membawahi ICU, Perina dan VK, ruang bersalin. Kalau yang kedua itu Dr. Afdalia, beliau itu membawahi ruang rawat inap, yaitu dari mulai Mahakam, Karangmumus, Karangasem. Kalau saya sendiri, Dr. Tuti itu membawahi ruang isolasi, TB, selindung, HCU, dan IGD dan OK. Itu ada 3 sih. Ada 3 izin dok untuk nopo yang ada dalam MPP. Dr. Afdalia, Dr. Tuti, dan mohon satunya Dr. Salyanti. Selanjutnya dok, kalau boleh tahu pembagian dalam manajer pelayanan ya tadi yang saya sebutkan tadi, ruangan rata-rata memang ruangan rawat inap sih, karena memang kalau ruang rawat jalan kan biasanya bisa langsung diselesaikan di poli. Cuma kalau rawat inap itu kadang memang dia butuh koordinasi antar pelayanan dari atas ke bawah, karu. Jadi sebenarnya tuh kita itu tugasnya itu tidak semua pasien harus kita bawahi sih, sebenarnya tidak sebenarnya. Jadi sistemnya itu kan setiap ada pemberi pelayanan mungkin ada 1-2 yang ada mengalami kendalanya juga tidak harus masalah penyakit, sebenarnya bisa macam-macam. Nah itu kita kalau ada kendala, nah itu kita kalau bisa diselesaikan di bawah, maksudnya di sini oleh DPCP atau dokter umum atau perawatnya, misalnya itu bermasalah dengan medisnya aja, itu ya udah selesai di situ, tidak perlu sampai MPP. Tapi kalau memang kesulitan tidak bisa selesai, biasanya kan ke atas ke karu. Ya bila masih kesulitan juga tidak selesai, baru konsultasi kita. Kalau misalnya dari MPP kita koordinasi MPP ternyata tidak selesai juga, baru kita sampaikan ke atas ke manajerial, ke bagian Yanmet dan direktur dan lain-lain. Kalau memang masalahnya terlalu berat gitu sih. Jadi baru keputusannya baru kita sampaikan ke bawah. Baik dokter. Dok. Lalu kalau boleh tahu untuk kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh manajer pelayanan pasien, izin dokter? Kalau kegiatannya itu pertama itu kan memang yang seperti kita tadi, terutama kan tujuan utama kita tuh kan pelayanan pasien, ya gimana pelayanan pasien itu tetap terlaksana. Nah seperti tadi kalau bila ada kendala kurang lebih tadi seperti itu. Nah untuk menentukan yang mana sih yang terkendala, karena tidak semuanya kan ya, itu biasanya kita lakukan screening ini kita cari yang kurang lebih berpotensi. Yang akan berpotensi kira-kira ini nanti ada potensi masalah ini gimana nih. Nah itu biasanya sih kita screening, yaitu resiko tinggi, yang kurang lebih biayanya tinggi, potensi komplainnya tinggi, kasus penyakitnya tuh kronis, kasusnya tuh kompleks, dan pembiayaannya tuh kompleks. Contohnya di sini misalnya nih, ini ada
laporan, dok ini kok keluarganya nanya-nanya ya gitu, ya dia akan komplain ini kok begini. Nah biasanya kita ngasih masukan oh gini, atau kita membantu menjelaskan kepada keluarga pasien, jadi biar keluarga pasien lebih tenang gitu, tidak terlalu mencegah gesekan gitu. Atau misalnya yang biayanya tinggi, contohnya pasiennya ini kok lama ya nggak keluar, terus ternyata beliau ini biayanya apa, tidak ada BPJS atau bagaimana, nah itu biasanya sih kita tolong sama-sama. Jadi ya memang ya kurang lebih selain lama perjalanan penyakitnya berat atau bagaimana, itu juga kalau misalnya dirasa kurang lebih ada resiko potensi masalah, biasanya kita turun tangan gitu. Apabila tidak bisa diselesaikan oleh karu dan tim pelaksana pelayanan asuhan ya. Kompleks sekali izin kita. Karena ya kita berhubungan sama manusia ya. Dan biaya. Maaf berhubungan dengan terkait biaya. Kendali mutu, kendali layanan, kendali biaya. Oke, dok maaf tadi kalau tidak salah ibu dokter menyampaikan bahwasannya ada clinical pathway dok. Kalau boleh tahu peran MPP dalam pelaksanaan clinical pathway atau CP di rumah sakit, dan apa saja CP yang ada dok untuk proses monitoring evaluasi atau monarnya bagaimana dok, izin. Oh iya, tadi kan sebenarnya tadi sudah saya jelaskan salah satu fungsinya tadi kan evaluasi ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, biasanya kita tahu nih, oh ini penyakit yang bermasalah. Nah akhirnya dibuatlah clinical pathway. Arti clinical pathway itu sebenarnya sih kayak tata laksana penyakit. Kebetulan di rumah sakit MUIS itu yang baru ditetapkan sih clinical pathway-nya itu baru 9. Nah ya harapannya apa sih kok ditetapkan clinical pathway itu? Clinical pathway itu jadi tuh di situ ada disebutkan diagnosa, yang lama rawatnya, rencana lama rawatnya itu berapa dan biayanya berapa. Sebenarnya ada 9 penyakit, yaitu untuk yang saya pegang karena saya di ruangan ISO, tuberkulosis paru sama pneumonia. Kalau dipegang sama dokter Salianti itu berat bayi lahir rendah, seksio kaisaria dan abortus dengan kuretase. Kalau yang dipegang oleh dokter Afdalia itu di ruangan rawat inap yaitu talasemi, stroke iskemik, cedera kepala berat dan cedera kepala sedang. Cuma cedera kepala ini kadang juga di ICU sih atau di HCU, jadi kita semua bisa megang. Nah sebenarnya ini saya bawa contoh ya karena saya di ruangan ISO TB, jadi saya mau ngasih tahu yang contohnya clinical pathway TB. Nah ini bisa dilihat bahwa ada rencana rawatnya itu sudah tertulis berapa harinya sama tarifnya. Nah ini kita sampai di sini ada kotak-kotak berdasarkan hari perawatan. Nah ini pemeriksaan laboratorium, radiologi. Nah ini masing-masing diisi oleh masing-masing PPA atau pemberi asuhan. Ini bisa kita lihat di sini pemberi asuhannya itu siapa aja sih. Tetap yang pertama adalah DPJP. Lalu ini perawat, gizi, dan farmasi klinis. Yang hijau ini bersifat wajib harus dikerjakan. Nah, yang kuning ini lebih baik dikerjakan atau sunnah ya. Kalau yang putih itu tidak harus dikerjakan. Jadi ini kayak seperti pakem, bukan, tapi ya nggak 100% harus pakem sesuai ini ya. Yang sesuai kriteria itu harus kalau bisa ya sesuai. Yang hijaunya harus dikerjakan, yang kuning ini lebih baik diberi. Dengan begitu kenapa kita satu pelayanannya terpenuhi, pasiennya tidak ada yang terlewat, terus kendali biayanya juga sesuai. Jadi rawat inapnya kalau bisa ya jangan lebih dari ini, terlalu lama kan biaya juga membengkak, pasiennya juga. Nah jadi harapannya nih kayak seperti target ini nanti juga rencana pulang kan kita juga sampai memikirkan sampai pulang ya Pak, nanti boleh pulangnya gimana, rehab di rumahnya bagaimana, nanti juga kriteria boleh pulang bagaimana, nanti evaluasinya bagaimana, kontrol atau bagaimana. Itu sebenarnya sih pentingnya CP itu. Kalau untuk evaluasi monefnya itu, jadi kan yang 9 itu kita bagi-bagi berdasarkan MPP-nya masing-masing ya. Itu biasanya kita isi, kalau misalnya ada pasiennya di ruangan tuh kita isi, tapi kita isi mandiri sih, maksudnya nggak harus masuk ke rekam medis, itu tidak seperti itu. Biasanya nanti kita bikin laporan tuh per 3 bulan biasanya. Tapi khusus beberapa penyakit yang program nasional seperti TB ini memang laporannya per bulan. Di dalam 1 bulan di dalam bulanan ya, khusus yang program nasional. Mohon izin Sobat Sehat Mulai, seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter bahwasannya
form tersebut sekali lagi tidak ada nama pasien, tidak ada alamat pasien, ini hanya draft ataupun konsepnya. Ya, kosongan. Sekali lagi kosongan, sekali hanya lagi untuk kami pemberitahuan. hanya pemberitahuan. Ya. Dokter, selanjutnya kalau boleh tahu, tadi ada yang disampaikan Bu Dokter adalah terkait pasien, Dok. Nah, semisal Dok ada kasus kalau semisal belum mendapatkan ruangan, Dok, itu bagaimana peran MPP, Dok? Izin, Dok. Ya, kan memang kalau ruangan itu paling sering itu kan waiting list ya dari Waiting list, IGD. Dok. Kalau dari Poli kan memang biasanya kan sudah direncanakan. Kalau dari IGD itu memang ada kebijakan dari bahwa waiting list itu maksimal 4. Nah, itulah tugas kita. Jadi biasanya sih kalau sudah seperti itu kan IGD keberatan karena memang pelayanan di IGD bisa terganggu, bednya terpakai dan lain-lain. Jadi biasanya kita tuh antar MPP saling berkoordinasi, bisa nggak pasien ini dititipkan seperti ini, misalnya dia kelas 3 tapi kita titip seperti ini, atau kita koordinasi dengan DPJP karena memang sebenarnya rawat inap itu tidak bisa kosong semua bisa diisi, enggak, karena dipisah-pisah kamarnya itu sesuai dengan usia, jenis kelamin dan penyakitnya. Misalnya cewek nggak boleh gabung sama cowok, anak tidak boleh, sebaiknya dipisah sama dewasa. Penyakit-penyakit tertentu misalnya kayak difteri butuh isolasi sendiri, tidak bisa digabung. TBC juga sama TBC, yang masih suspek harus sama suspek, itu nggak bisa digabung. Jadi kita tuh kadang ini nggak bisa digabung atau mau dipindah sini, itu bisa kita izin dulu sama DPJP, itu bisa kita koordinasi, dok ini boleh nggak digabung, karena memang kita ini sebenarnya tidak untuk mengintervensi terapi, sebenarnya itu tetap 100% hak DPJP yang sebagai pemberi pelayanan. Kita hanya menjembatani untuk mengurangi gesekan. Jadi dok ini boleh digabung nggak? Gitu. Harapannya sih ya. Harapannya bednya nambah sih. Harapannya nambah sih. Masya Allah, begitu. Dok, maaf sebelumnya izin kami salah juga dokter, bahwa mohon izin pada hari ini izin Pak Direktur yang sedang melihat daripada live IG di RSUD INCE Abdul Muiz Samarinda, maaf izin dok saya bacakan pesan ataupun pertanyaan langsung dari beliaunya, izin dokter. Saya jadi grogi. Yang pertama dok, maaf kalau beliau menanyakan itu kalau untuk mengurangi tingkat ini dok, tingkat stres kerja dok, apakah boleh dibuatkan sport center ya dok ya? Beliau stres ada kerja pegawai enggak dok, izin saya coba bacakan dari Pak Direktur. Supaya tidak stres kerja, kalau dibikinkan sport center di rumah sakit bagaimana dokter? Beliau ada langsung bertanya di Instagram kita dok. Sebenarnya kalau untuk pegawai itu bukan MPP sih, jujur aja. Tapi kalau saya secara pendapat pribadi saya setuju banget, karena memang kan sebenarnya kalau MPP kan murni full pelayanan pasien. Kalau kesehatan pegawai kan adalah sendiri K3RS sih. Maaf ya, K3RS bukan saya bukan ranah saya, jujur aja. Cuma kalau saya sebagai pegawai saya setuju banget, karena memang sebenarnya dulu itu kan ada tiap hari Jumat itu senam sehat. Juga sebenarnya dulu tuh orang poli, karena poli itu kan pelayanannya memang tidak full ya. Pulang absen kan sore jam 6, kadang setiap Jumat atau di jam istirahat itu ada sih di poli dulu tuh kayak senam bersama. Terus juga secara pribadi, maksudnya pribadi tuh kayak kelompok, misalnya bubuhan lagi teman-teman driver dan teman-teman security tuh bikin futsal atau badminton bareng. Nah, maksudnya alangkah menyenangkan sekali kalau kita difasilitasi. Jadi nggak cuma satu bisa sehat sama-sama, mengurangi stres, juga menjalin kerjasama lah, jadi kan enak kalau deket kan. Saya sih setuju. Izin Pak Dokter. Boleh itu direalisasikan. Dok. Dan maaf ada pertanyaan satu lagi dari beliaunya juga. Kalau boleh tahu dokter hobi olahraga apa, atau mungkin hobi apa dok? Izin dok. Dulu sebenarnya teman-teman dokter umum tuh pernah dulu sih, tapi habis itu bubar. Bulu tangkis, cuma kita kan urunan sendiri, nyewa lapangan sendiri, yang mana yang nggak lagi jaga ikut.
Cuma ya karena terkendala jadwal juga, terus juga kan lokasi rumahnya beda-beda nih, Beda-beda, jadi terus nyewa iya. lapangan bulu tangkis itu kan juga nggak pasti gitu loh. Nah kalau misalnya kita difasilitasi ada jadwal tetapnya, soalnya beda-beda, nanti yang teman IGD sendiri, ada lagi teman IGD perawat maksud saya, nanti ada teman FO pendaftaran tuh juga ada bulu tangkisnya di belakangnya Samarinda Hill ya kalau nggak salah. Maksudnya kalau bisa difasilitasi kan kita bisa berkumpul jadwal reguler khusus futsal misalnya hari apa di mana, kan jadi enak gitu loh. Terutama mengisi jam-jam kosong itu sih lebih sehat. Kalau hobi saya sih, saya dulu nge-gym tapi habis itu hamil nggak jadi nge-gym lagi, gendut lagi. Masya Allah, baik. Masya Boleh Allah. diisi kayak zumba atau apa ya Zumba, lagi iya. hits kan, zumba atau pon gitu, iya. ibu-ibu pasti senang. Titik 1 juga dok, lari dok gitu. Oh lari, kalau lari kayaknya agak berat. Sudah tua lututnya kasihan, paling jalan cepat ya. Cuma kalau nggak ada musik itu kayak kurang termotivasi kalau ibu-ibu nih ya. Kalau bapak-bapak itu kayaknya sukanya yang bola-bola kalau bapak-bapak kayaknya. Baik, begitu izin. Terima kasih sekali Pak Direktur sudah melihat daripada relung ataupun rekaman langsung kegiatan di MPP ataupun manajer pelayanan pasien dok. Terima kasih sekali dokter. Terima kasih dokter Rosa. Sehat selalu izin Pak Direktur. Amin. Baik dokter, maaf selanjutnya dok, kalau boleh tahu tadi terkait biaya dok. Oh biaya. Kalau semisal maaf sekali pasien belum dapat ini dok, melunasi atau membayar, itu peranan MPP bagaimana dok, izin? Iya. Sebenarnya sih rumah sakit kita ini kan karena rumah sakit daerah termasuk yang memberi keringanan. Cuma memang terkendala tuh yang paling tuh kok yang sering ditemui itu satu, misalnya BPJS-nya tidak aktif. Kalau BPJS-nya tidak aktif, itu sebenarnya dari rumah sakit ada kebijakan diberi waktu 2 kali 24 jam kerja untuk memperbaiki BPJS, baik itu misalnya ada denda atau belum bayar, untuk diaktifasi lagi, karena begitu setelah bayar kan aktif nih. Nah itu sebenarnya sudah dikasih waktu. Atau misalnya yang agak berat itu misalnya BPJS tidak punya, nah itu juga dalam waktu 2 kali 24 jam itu sebenarnya sudah dijelaskan dari front office. Kalau seandainya keluarga itu dikasih waktu untuk mengurus, sebenarnya seandainya nih keluarga itu langsung bilang kan karena sebenarnya ketahuan yang terjamin nih keluar SEP. Jadi SEP itu seperti form bahwa ini terjamin oleh BPJS sudah aktif. Cuma kalau tidak terbit, seandainya nih keluarga ini kesulitan, sebenarnya bisa langsung bilang. Jadi kita ngebantu. Jadi dari saya misalnya ada keluhan dari perawat atau dari karunya, nanti saya sampaikan ke humas. Nah dari humas ini yang akan menyambungkan ke dinas sosial. Nah, dari dinas sosial itu asal dia KTP Samarinda bisa dibantu ke dinas sosial Samarinda, karena kita kan rumah sakit milik Pemkot Samarinda ya. Nanti diuruskan untuk ngurus KIS APBD. APBD ya. Jadi kalau KIS APBD itu enaknya adalah dia langsung aktif, dibayarkan oleh, cuma memang ada ngurus SKTM dan lain-lainnya, itu yang lebih tahu sih memang bagian dinsosnya. Dibantu bisa langsung aktif. Nggak usah nunggu 14 hari kerja, bisa langsung aktif, bisa langsung digunakan kalau khusus KIS. Cuma yang emang kasus beberapa agak berat itu memang kalau kasusnya itu beliau itu tidak ada KTP Samarinda. Nah itu terus, atau beliau ini tidak lapor, jadi ketika baru bilang itu setelah udah mau pulang. Ya itu kita juga kalau seandainya harapan kita tuh sebenarnya pasien atau keluarga pasien yang penanggung tuh nggak usah takut, bilang aja, jujur aja, nanti kita bantu diskusi. Jadi nanti kalau memang seperti itu, mau nggak mau salah satunya jalan itu, kalau misalnya sudah tidak bisa mentok di BPJS tidak bisa, lewat SKTM yang KIS itu tidak bisa, dari Dinsos juga tidak bisa, kita pakai lembaga crowdfunding gitu, yang pihak ketiga. Cuma memang sih beberapa syaratnya itu beliau harus mau kayak di-upload, di-expose, karena untuk penggalangan donasi kan. Itu nanti dengan humas sih. Dengan humas. Mbak Meti, Mbak Dia biasanya itu kita berkoordinasi. Iya dok. Begitu sobat Sarmi sekalian. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter, bahwasanya maaf sekali bila mana ada
ini maaf maksudnya mungkin belum ada dananya atau belum final nanti untuk dananya, bisa didiskusikan nanti, sharing atau diskusi dengan kepala ruang yang ada di ini rawat inap masing-masing, atau perawat, nanti atau perawat nanti untuk disampaikan. Insya Allah dari intern Rumah Sakit INSA Abdul Muiz Samarinda, insya Allah kami pasti akan memberikan yang terbaik dan insya Allah support atau membantu semaksimal kita sebisa kita. Dokter, maaf tadi ada disampaikan juga oleh Bu Dokter bahwasanya DPJP dok. Kalau boleh tahu terkait DPJP dok, itu kolaborasi antara MPP dengan DPJP. Izin dok. Mungkin yang bingung DPJP itu apa? DPJP itu spesialis ya. Mungkin dokter spesialis ya. Dokter spesialis. Jadi kan sebenarnya kalau semua pemberi pelayanan itu berdasarkan yang terutama memberikan itu adalah spesialis. Jadi baik itu terapi, lama rawat, ini tindakannya apa saja, semua kan yang bertanggung jawab itu sebenarnya spesialis. Kayak seperti perawat, penunjang itu kan mengikuti advice perintah beliau sesuai arahan beliau. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa sebagai MPP tidak bisa mengintervensi secara medisnya. Betul. Ya. Cuma kita tuh sini fungsinya biar pelayanan ini tercapai. Jadi kita ini kayak memberi koordinasi, memberi masukan. Ya salah satu tools seperti clinical pathway ini kan sebenarnya juga yang menyusun ada sebenarnya spesialis. Jadi kita ini diserahkan ke kita, oh begini, ya itu salah satunya buat saling berkoordinasi. Jadi sebenarnya kayak clinical pathway ini yang bikin sebenarnya bukan kita, bukan MPP. Cuma itu salah satu tools yang dipakai MPP untuk beberapa penyakit, yaitu untuk saling berkoordinasi biar sesuai. Oh ada panduannya, enak. Jadi satu, pasien bisa dapat pelayanan baik sesuai haknya. Dua, biar lebih nyaman juga spesialisnya memberi pelayanan kan sesuai dengan para pembantu yang lain, pembantu pelayanan asuhan yang lain juga sesuai, ada acuannya, dan biayanya juga di rumah sakit juga tidak over ataupun berlebihan, juga biar nggak terlalu lama pasiennya cepat recovery-nya sih harapannya. Masya Allah, begitu sobat sehat sekalian. Jadi insya Allah dari Bapak Ibu dokter spesialis atau maaf DPJP insya Allah akan selalu berkolaborasi aktif insya Allah dari MPP dan juga DPJP seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter. Terakhir dok, kalau boleh tahu mungkin izin ada saran, ada pesan dan masukan kepada seluruh sobat sehat MUIS yang sedang melihat siaran langsung ini dok. Silakan. Oh iya, sarannya sih ya satu, lebih baik mencegah daripada sakit ya, daripada mengobati. Satu, jadi ya gaya hidupnya diperbaiki sih. Cuma memang kalau seandainya memang butuh pelayanan pengobatan di rumah sakit, nggak usah takut gitu. Misalnya terkendala biaya atau takut galak atau takut kamarnya penuh atau bednya nggak ada atau bagaimana, nanti saya takut saya pakai BPJS nanti pelayanannya nggak baik atau bagaimana. Sebenarnya tidak usah takut. Sebenarnya memang kita kan manusia kan tidak 100% sempurna dalam memberi pelayanan. Kita semua sama-sama berusaha yang terbaik, memang mungkin ada kekurangan. Jadi sebenarnya sih kita harapannya sih jujur sih, kalau memang tidak puas bisa disampaikan langsung, nanti itu masukan buat kita. Misalnya takut kamarnya penuh, nanti kita usahakan kita cari. Seandainya terkendala biaya juga bilang dari awal minta tolong, soalnya kalau udah mau pulang kita pilihan bantuannya tuh terbatas gitu. Tapi kalau misalnya masih baru kejadian, ketika ditanya memang ada kesulitan, misalnya juga kecelakaan, kasus-kasus jasara harja itu misalnya kesulitan, tapi padahal punya BPJS itu sebenarnya bisa terima ya. Kalau misalnya dari awal bilang, insya Allah kita bisa bantu. Kalau memang ada yang kurang puas, bisa disampaikan. Masya Allah. Begitu sobat sehat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan langsung berdiskusi dengan manajer pelayanan pasien, seperti yang pesan ataupun masukan yang disampaikan oleh Bu Dokter. Sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi sekali lagi maaf bahwasannya kita manusia yang tidak sempurna, maaf ya dok, kita apapun tetap sampaikan apa adanya biar kita bisa membantu secara baik ataupun membantu secara maksimal. Begitu, terima kasih sekali dokter. Ya, sama-sama. Mohon izin mengganggu waktu dokter.
kasih. Insya Allah pada hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk rekaman langsung kegiatan MUIS RSUD INCE Abdul Muiz Samarinda yang di manajer pelayanan pasien. Saya yang bertugas Sukma Zuliano Adi beserta seluruh kru yang sedang bertugas dan Ibu Dokter, bila mana kami ada kekurangan baik pernyataan, perkataan maupun perbuatan, kami memohon maaf. Salam sehat selalu untuk Sobat Sehat MUIS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dokter. Sama-sama Sukma, maaf kalau